Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah Huda dalam Bicara Bola. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan Liga Champions di babak 8 besar, di mana tim yang bertanding pada tadi malam adalah Manchester City melawan Borussia Dortmund, di mana pertandingan pada babak 8 besar leg pertama antara Man City lawan Dortmund itu diselenggarakan di Etihad Stadium. Etihad Stadium sudah pernah mempertemukan kedua tim ini pada musim 2013-2014, di mana gimana Borussia Dortmund dan Manchester City berada satu grup dalam Liga Champions, dan di mana pula Dortmund mampu mengalahkan Manchester City di kandangnya dengan skor 1-0, namun di Etihad Stadium bermain dengan 0-0. Dan di musim ini adalah pembuktian Manchester City untuk mengurangi tren buruk melawan Borussia Dortmund tersebut. Karena apa? Karena Borussia Dortmund ini walaupun terseok-seok di liga musim ini sehingga tercecer ke peringkat kelima yang biasanya mereka selalu masuk 4 besar, bahkan di pekan-pekan yang krusial ini mereka masih di klasemen kelima. Ini menandakan bahwa tidak sedang baik-baik saja untuk Borussia Dortmund. Berbanding kebalik dengan Manchester City yang mana sekarang masih memuncaki klasemen. Harusnya Manchester City secara di atas kertas mereka menang melawan Dortmund dengan mudah. Akan tetapi tidak untuk dengan pertandingan tadi malam. Kenapa? Karena pertandingan tadi malam praktis Manchester City kesulitan untuk menembus pertahanan dari Borussia Dortmund. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Borussia Dortmund itu dihuni oleh pemain-pemain muda dan pemain tua yang di-match oleh asisten pelatih yang sekarang menjabat menjadi pelatih Borussia Dortmund. Ya, dari perubahan itu membuat Borussia Dortmund lebih available dengan membaranya semangat pemain muda dan pengalamannya pemain tua. Itu membuat permainan dari Manchester City tidak terlalu efektif. Bahkan kalau kita bilang untuk menembus pertahanan dari Borussia Dortmund ini, Manchester City persentasenya mungkin 60%, tidak 90% seperti biasanya. Kenapa? Karena berdasarkan komposisi pemain dari Borussia Dortmund itu menerapkan 4-3-3, di mana 4-3-3 3 lini kedua dan lini depan mereka itu menumpuk di lini tengah. Hanya Erling Haaland yang berada di dalam lingkaran tengah, selebihnya menumpuk ke tengah. Ini membuat sisi samping dari pertahanan dari sisi Borussia Dortmund itu kosong. Tetapi kita tahu permainan Manchester City, mereka one to pass passing dari lini tengah, di mana dikomandoi oleh Kevin De Bruyne maupun Ilkay Gundogan dan seorang defensive midfielder yaitu Rodri. Tetapi karena Manchester City pada hakikatnya bermain lewat tengah dan Borussia Dortmund itu tengahnya sangat menumpuk, sehingga Manchester City tidak mampu memberikan kontribusi yang besar untuk pertandingan tadi malam. Maksudnya adalah komposisi di mana Manchester City selalu memenangkan laga dan memenangkan penguasaan bola serta menciptakan banyak peluang. Akan tapi dari babak pertama saja Manchester City hanya beberapa peluang ke gawang Borussia Dortmund. Dan gol pertama pun itu lepas dari kesalahan dari Emre Can, pemain gelandang bertahan dari Borussia Dortmund itu tidak mampu memberikan terupas sehingga mampu diintercept dan melakukan counter attack dari Manchester City. Gol pun terjadi lewat umpan silang Riyad Mahrez kepada Kevin De Bruyne. Itu sangat-sangat layak gol karena 4 lawan 3 pemain dari Borussia Dortmund itu tidak mampu untuk mencegah bola yang dimana dialirkan oleh Phil Foden kepada Riyad Mahrez, dan Riyad Mahrez mampu memberikan assist kepada Kevin De Bruyne. Nah, hanya segelintir peluang itu mampu menciptakan
peluang dan menjadi sebuah gol. Ini menandakan bahwa Manchester City masih punya taji, akan tetapi tidak maksimal. Kenapa? Saya katakan seperti yang sebelumnya, bahwa Manchester City biasanya bermain dari sisi tengah, one to pass passing, dan memberikan peluang atau terupas kepada pemain depannya. Akan tetapi Borussia Dortmund terlalu cerdik untuk ini, dan pemainnya juga lincah, gesit, dan spiritnya membara. Karena maklum pemain-pemain muda, sehingga Borussia Dortmund itu seakan-akan mengimbangi permainan dari Manchester City, walaupun mereka jarang memainkan bola atau menyusun serangan lewat kaki ke kaki, hanya mengandalkan terupas-terupas dan umpan long ball. Akan tetapi Manchester City tetaplah Manchester City. Mereka akan tetap bermain santai, akan tetap bermain penguasaan bola sesuai dengan kriteria dari Pep Guardiola, dan mampu menciptakan banyak peluang. Alhasil di babak kedua pun mereka banyak menciptakan peluang, akan tetapi masih saja back atau lini tengah dari Borussia Dortmund itu mampu mematahkan serangan-serangan dari Manchester City. Bahkan kiper pun mampu melakukan banyak save dari tendangan-tendangan umpan silang, yang mana Phil Foden tidak mampu untuk menceploskan ke gawang. Terus Riyad Mahrez, terus banyak lagi Kevin De Bruyne pula gitu. Banyak yang mana mampu ditepis atau diamankan oleh lini pertahanan dari Borussia Dortmund. Akan tetapi bola tetap saja menjadi milik Manchester City. Ketika di 10 menit terakhir setelah banyak pergantian yang dilakukan oleh Dortmund mampu menceploskan bola ke gawang dari Manchester City, di mana ini merupakan kesalahan dari pemain lini belakang dari Manchester City, bahwa Manchester City juga memiliki titik kelemahan di lini belakang, dimanfaatkan oleh umpan silang dari Erling Haaland kepada Marco Reus, sehingga Marco Reus mampu untuk menceploskan bola ke gawang dari Anderson. Alhasil 1-1 pun terjadi. Ini saya sebagai penikmat bola sekaligus fans dari Manchester City agak sedikit khawatir, karena kita tahu bahwa Borussia Dortmund itu sangat kuat di lini tengah seperti yang saya jelaskan tadi, sehingga akan sulit untuk menciptakan gol lagi. Tapi Manchester City tetaplah Manchester City, di mana umpan silang dimanfaatkan betul oleh Ilkay Gundogan dan memberikan umpan silang kembali atau cutback kepada Phil Foden, sehingga Phil Foden yang segitu penasarannya untuk menceploskan bola ke gawang akhirnya mampu menceploskan bola ke gawang di menit 90. Selamat untuk Manchester City atas kemenangan di leg pertama babak 8 besar Liga Champions. Tapi masih ada PR, masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki oleh Pep Guardiola, terutama untuk segi passing dan bagaimana menerobos pertahanan dari Borussia Dortmund tersebut. Semoga di leg kedua pekan depan atau 2 minggu lagi mampu memberikan kejutan, atau pekan depan berarti ya, mampu memberikan kejutan, mampu memberikan ketenangan dan kemenangan untuk Manchester City sehingga lolos ke semifinal seperti yang mereka alami pada musim 2015-2016, yang mana mampu mencapai semifinal, dan harapannya bukan cuma semifinal tapi melaju sampai final dan menjuarai Liga Champions ini. Silakan komen untuk teman-teman yang masih merasa kenapa kok Jude Bellingham ketika menghadapi Ederson itu kok pelanggaran. Silakan komen di bawah, kita diskusi bersama. See you guys, semoga ketemu di video berikutnya.